Selamat datang kembali dalam tutorial penggunaan e-learning Dwi Genre Smart. Pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara memasukkan atau mengupload materi pada kelas perkuliahan. Nah, bagi Bapak Ibu dosen, yang harus dilakukan pertama-tama dalam mengupload materi ataupun file yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, yang pertama misalnya kita akan memasukkan materi atau bisa berupa file seperti RPS pada pertemuan 1. Yang dilakukan pertama adalah hidupkan mode ubah. Nah, setelah dihidupkan mode ubah, akan muncul di pertemuan 1 misalnya yang akan kita tambahkan filenya atau materinya adalah tambah aktivitas atau sumber. Jadi diklik tambah aktivitas atau sumber. Nah, di sini ada banyak pilihan. Jika Bapak Ibu ingin mengupload berkas, jadi pilihlah berkas. Tetapi jika ingin mengupload link URL, Bapak Ibu bisa memilih URL. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan penugasan, bisa pilih penugasan. Jadi di sini ada perbedaan berkas berupa file, URL berupa link URL yang diupload, kemudian penugasan, langsung mahasiswa tersebut dapat mengupload jawaban dari tugas tersebut di sini. Nah, kita contohkan yang sekarang adalah untuk mengupload file materi atau berkas ya. Jadi diklik berkas, kemudian di sini diberikan nama berkasnya, misalnya karena pertemuan 1 kita upload dulu RPS mata kuliah ya. RPS Manajemen Pendidikan. Jadi Bapak Ibu bisa berikan deskripsi, misalnya silakan di-download rencana pembelajaran manajemen pendidikan titik. Nah, bisa ditambahkan juga deskripsi yang lain, jadi tergantung dari Bapak Ibu. Jangan lupa dicentang tampilkan deskripsi di halaman kursus supaya deskripsi tersebut dapat muncul dan dilihat oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah memilih file atau berkas yang akan diupload. Jadi pilih file. Kemudian misalnya di mana diletakkan filenya. Jadi Bapak Ibu tergantung dari laptop atau komputer masing-masing. Silakan dipilih, misalnya RPS ini sudah saya temukan filenya langsung. Kemudian unggah file ini. Jadi sudah diunggah akan muncul berkas file PDF. Nah, untuk properti yang lain Bapak Ibu bisa isi ataupun dibiarkan default. Misalnya ukurannya mau ditampilkan atau jenisnya silakan dicentang ya, atau tanggal unggah bisa. Jadi bisa juga tidak dicentang, tidak akan mempengaruhi, hanya untuk informasi saja. Kemudian untuk penyelesaian aktivitas juga bisa dipilih. Mahasiswa bisa menyelesaikan atau mengklik tombol tandai selesai secara manual, ataupun aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi sudah terpenuhi. Misalnya mahasiswa sudah membaca atau melihat. Jadi ini bisa diisi, bisa tidak. Jadi tergantung Bapak Ibu, silakan. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, akan terlihat bahwa RPS Manajemen Pendidikan sudah terupload dan deskripsinya. Nah, begitu juga seterusnya untuk file-file yang lain, misalnya materi. Kita contohkan satu kali lagi untuk materi, caranya sama. Jadi tambahkan aktivitas, dia berupa berkas. Silakan, jadi berupa berkas ditambahkan. Ataupun berupa video, kalau memang berupa video, Bapak Ibu bisa menggunakan tambahkan URL. Jadi bisa ambil dari YouTube ataupun dari Google Drive. Jadi materi kuliah manajemen pendidikan. Silakan dipelajari materi kuliah manajemen pendidikan. Nah, itu misalnya tetap dicentang. Kemudian jangan lupa pilih berkas untuk menambahkan atau mengupload filenya. File Bapak Ibu bisa dalam bentuk PDF, PowerPoint, Word, maupun file-file yang lainnya yang terkait dengan pembelajaran.
Nah, misalnya ini Nhout manajemen pendidikan. Kita unggah, jadi karena ukurannya lumayan besar, usahakan Bapak Ibu ukuran file tidak lebih dari 5 mega sehingga mudah untuk terupload. Nah, kemudian Bapak Ibu sama caranya penyelesaian aktivitas bisa disetting ini tergantung keinginan Bapak Ibu. Kemudian silakan simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini akan muncul materi kuliah manajemen pendidikan. Jika Bapak Ibu telah selesai mengupload materi atau mengunggah materi, silakan nonaktifkan atau matikan mode ubah. Nah, ini jadi di sini sudah terlihat di pertemuan 1 sudah ada RPS dan materi kuliah manajemen pendidikan. Baik, demikian tutorial kali ini untuk menambahkan file atau materi terkait dengan perkuliahan. Pada pertemuan berikutnya atau tutorial berikutnya, saya akan menyampaikan bagaimana membuat daftar kehadiran atau daftar hadir dari mahasiswa. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya, dan terima kasih.